Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayati dengan NIM A4202033. Saya merupakan praktikan dari mata kuliah Praktikum Fisiologi dan Anatomi Manusia. Di sini saya mau menjelaskan mengenai otot. Nah, otot sendiri mempunyai nama ilmiah yaitu myo atau muskuler. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang otot namanya miologi. Jadi otot itu merupakan salah satu jaringan tubuh yang mampu untuk berkontraksi dan kontraksinya tersebut pasti disebabkan oleh rangsangan. Nah, jenis-jenis otot itu ada 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, otot polos itu merupakan otot yang bentuknya itu gelendong. Kemudian mempunyai garis yang melintang. Nah, di otot polos itu terdapat inti sel yang berjumlah 1 dan ada di tengah. Kemudian otot polos itu termasuk otot yang refleks. Jadi apabila berkontraksi itu kita tidak dapat merasakannya. Kenapa? Karena letak dari otot polos itu adalah di dalam organ sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan mata langsung. Kemudian otot polos itu adalah otot yang reaksinya itu lambat dan juga tidak mudah lelah. Oke, selanjutnya ada otot lurik. Nah, otot lurik itu mempunyai satu inti sel yang berada di pinggir. Kemudian otot lurik itu berbentuk silindris. Lalu kalau tadi otot polos itu berada di dalam organ, kalau otot lurik ini melekat di rangka. Nama lain otot lurik itu adalah otot rangka gitu. Nah, jadi otot lurik ini kalau kontraksinya itu cepat dan juga mempunyai yaitu kerja kerasnya itu cepat tapi juga mudah lelah. Dan yang terakhir ada otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya terdapat di jantung. Otot jantung ini bekerja terus-menerus, nggak ada istirahatnya. Lalu otot jantung itu mempunyai bentuk yang silindris, tapi bercabang. Kemudian ketika otot jantung itu berkontraksi atau bekerja, itu kita tidak dapat merasakannya atau sistem kerjanya itu adalah refleks. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik dari otot. Oke, jadi karakteristik dari otot itu yang pertama ada iritabilitas. Jadi otot itu mempunyai kemampuan untuk menerima dan juga menanggapi berbagai rangsang. Kemudian yang kedua, otot itu kontraktilitas atau berarti otot itu menerima rangsangan dan mempunyai kemampuan untuk kembali memendek. Kemudian yang selanjutnya adalah ekstensibilitas. Nah, ekstensibilitas itu berarti otot itu mempunyai kemampuan untuk memanjang. Dan yang selanjutnya otot itu adalah elastis. Jadi apabila ia sudah memanjang atau memendek itu dapat kembali ke wujud atau ke bentuk yang semula. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat kerja dari otot. Nah, sifat kerja dari otot itu ada 2, yaitu sifat antagonis dan juga sifat sinergis. Kalau sifat antagonis itu arahnya yang berlawanan, sedangkan sifat yang sinergis itu sifat yang saat itu otot kontraksinya itu secara searah atau gerakannya itu searah. Selanjutnya yaitu sifat kerja dari otot. Nah, sifat kerja dari otot itu ada 2. Yang pertama ada sifat antagonis, yang kedua ada sifat sinergis. Nah, kalau sifat yang antagonis itu berarti ototnya itu berlawanan. Sedangkan kalau yang sinergis itu yang gerakannya satu arah. Nah, ini adalah contoh dari yang antagonis. Yang pertama itu ada ekstensor dan juga fleksor. Untuk yang ekstensor itu meluruskan, kemudian yang fleksor itu adalah membengkokkan atau menekuk gitu. Jadi kalau yang ekstensor contohnya gini, meluruskan. Ini yang tangannya yang lurus, kemudian kalau fleksor membengkokkan. Seperti halnya dengan otot bisep dan juga trisep. Yang atas ini bisep, yang bawah ini trisep.
Kemudian sifat antagonis yang kedua yaitu ada abduktor, menjauhi badan, dan juga adduktor yang mendekati badan. Contohnya gini, ini adalah gerakan abduktor yang menjauhi badan, sedangkan ini merupakan gerakan adduktor yang mendekati badan. Kemudian sifat ketiga dari yang antagonis tadi adalah depresor dan juga adduktor. Kalau depresor itu berarti ke bawah, mengadah ke bawah, sedangkan kalau adduktor itu ke atas atau mendengak. Gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada supinator dan juga pronator. Kalau supinator itu tangannya mengadah, kalau pronator itu tangannya menelungkup. Supinator, pronator. Supinator mengadah sama pronator menelungkup. Nah, sedangkan contoh dari sifat kerja otot yang sinergis itu yaitu ketika otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama dengan kita ketika kita sedang menarik nafas. Nah, itu berarti otot-otot sedang bekerja sama dengan kita saat kita bernafas. Nah, selanjutnya yaitu kelainan pada otot. Yang pertama ada distrofi otot. Nah, penyakit distrofi otot itu diperkirakan merupakan penyakit yang genetis dan bersifat kronis pada otot anak-anak. Yang kedua, ada kelelahan otot atau kram yang disebabkan karena kontraksi terus-menerus sehingga menyebabkan kram. Setelah itu ada tetanus. Tetanus itu merupakan penyakit yang menyebabkan otot tuh menjadi kejang karena bakteri tetanus. Kayak misalnya ketika kita nggak sengaja ya, kita menginjak paku yang ternyata itu udah berkarat dan itu bisa menyebabkan tetanus. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.